Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman dakwah milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan sebuah kisah yang mungkin jarang kita dengar. Sebuah kisah Panglima Huzafah, teman-teman. Huzafah radhiyallahu an merupakan panglima yang luar biasa. Pada suatu ketika Panglima Huzafah dan pasukannya harus menghadapi pasukan Kaisar Heraklius, yaitu Raja Romawi. Kita tahu kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang besar pada saat itu, ya. Setelah kemudian pasukan Huzafah dan pasukan Heraklius bertempur, akhirnya Panglima Huzafah kalah, teman-teman. Kalau kalah menjadi tawanan, ya, menjadi tawanan perang. Setelah kemudian ditawan, mulailah ujian bagi Panglima Huzafah, teman-teman. Ujian yang sangat luar biasa. Mungkin kalau orang ya sekarang, ya, mungkin tidak akan kuat untuk menghadapi ujian ini, ya. Beliau ditawan dan dipaksa untuk masuk agama Nasrani, teman-teman. Kemudian Kaisar Heraklius menawarkan kepada Huzafah, kalau kamu mau masuk agama Nasrani, wahai Huzafah, saya kasih harta yang kamu inginkan. Tapi tentu kita tahu Huzafah adalah seorang yang sangat kuat akidahnya dan ditolak mentah-mentah. Oke, kata Kaisar, kalau kamu nggak mau harta, saya tambah lagi nih, harta plus putri saya kamu nikahi. Putri Kaisar pada saat itu menjadi rebutan raja-raja, ya. Karena kita tahu putri seorang kaisar tentunya sangat cantik, gitu, sangat menggoda. Dan kemudian Huzafah pun menolak. Akhirnya kemudian kaisar juga menawarkan, kalau kamu nggak mau harta dan putri saya tambahin lagi nih. Apa tambahannya? Kamu saya jadikan orang penting di kerajaan saya. Huzafah pun menolak, teman-teman. Kalau kamu nggak mau juga, gimana kalau saya kasih separuh kerajaan saya, kekuasaan saya? Kita tahu kerajaan Romawi itu besarnya tidak seperti di Indonesia saat ini, gitu, ya, yang kecil, gitu. Kerajaannya sangat luas, gitu, ya. Kata Heraklius, saya kasih separuh kalau kamu mau masuk ke agama Nasrani. Akhirnya kemudian Huzafah pun tetap dengan kekokohan akidahnya, teman-teman. Lalu Huzafah dipenjara dan disiksa, teman-teman. Disiksa, tidak diberi makan berhari-hari hingga nyaris wafat. Kita mungkin saat ini berpuasa, ya, sehari itu pun udah lemes banget. Gimana kalau berhari-hari? Setelah kemudian Huzafah lemas, nyaris wafat, nah di penjaranya itu disuguhi arak dan daging babi yang sudah matang, yang lezat, teman-teman. Setelah kemudian dilihat, gitu, ya, beberapa saat, tetapi Huzafah pun tak sedikit pun menyentuh suguhan arak dan daging babi itu. Kemudian Kaisar pun penasaran nih. Ini kok seorang muslim luar biasa, ya. Yang sudah berhari-hari nggak dikasih makan, tapi tetap tidak mau makan dengan yang disuguhi, arak dan daging babi. Luar biasa, gitu, ya. Kemudian membuat Heraklius ini kagum di dalam hatinya. Maka kemudian Kaisar pun memanggil Huzafah dan bertanya, wahai Huzafah, kenapa kamu nggak mau makan dan nggak mau minum?
Lihat jawaban Hudzaifah, teman-teman. Wahai kaisar, sebenarnya pada saat itu, pada saat ini gitu ya, saya sudah diperkenankan oleh agama saya untuk mengkonsumsi ini. Kenapa? Karena dalam keadaan terpaksa. Tetapi ketahuilah wahai kaisar, meskipun agama saya membolehkan saya memakan daging babi dan meminum arak dalam keadaan terpaksa, saya nggak mau kaisar mengolok-olok atau mengejek agama saya. Akhirnya kemudian kaisar pun menghukum lagi, yaitu kaisar menyalib Hudzaifah. Jadi Hudzaifah disalib dan para pemanah kaisar ini sudah siap melesatkan anak panahnya. Tidak hanya itu, kemudian kaisar menyiapkan air yang sangat mendidih dalam kuali besar, ya, dan diperlihatkan kepada Hudzaifah. Dan tawanan kaum muslim pada saat itu sekitar 300-an, itu satu persatu dilempar, teman-teman, ke kuali yang dengan air mendidih itu. Dan Hudzaifah pun melihat satu persatu dilempar. Setelah dilempar tinggal tulang belulang gitu, diangkat lagi satu persatu. Setelah beberapa pasukan dilempar ya, Hudzaifah pun kemudian menangis, gitu. Kaisar sudah mengira nih Hudzaifah sudah menyerah mau masuk agama Nasrani. Setelah ditanya, wahai Hudzaifah, kamu sudah menyerah? Karena saya lihat kamu sudah menangis nih. Artinya kamu sudah menyerah berarti. Lihat jawaban Hudzaifah, teman-teman. Wahai kaisar, saya menangis itu bukan karena saya takut dengan kuali besar dengan air mendidih itu, bukan. Tapi saya menangis karena saya hanya punya 1 nyawa. Andai saya punya 10 nyawa, saya pun akan korbankan untuk Islam. Itulah kekokohan iman atau akidah Hudzaifah. Lalu kemudian sang kaisar menyerah ya, dan mengakui kalah ya. Hudzaifah yang luar biasa ini menjaga martabatnya. Dan kemudian karena ini kaisar nggak mau malu ya, kaisar kemudian meminta Hudzaifah untuk mencium kening sang kaisar nih, Kaisar Heraklius. Tetapi Hudzaifah punya permintaan kalau mau dia ini mencium kening sang kaisar. Hudzaifah memberikan syarat, meminta sang kaisar untuk membebaskan 300 lebih tawanan kaum muslimin ya. Akhirnya kemudian 300 lebih tawanan kaum muslimin dibebaskan oleh Kaisar Heraklius. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah dari kisah ini? Bahwa akidah atau iman itu tidak bisa ditukar dengan sesuatu apapun, teman-teman. Karena tujuan orang beriman adalah kenikmatan abadi, bukan duniawi yang semu atau menipu. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.